Custom pribadi, bab 600. Ketika Arila sudah mengingat semuanya, dia baru tahu, ternyata orang yang paling dekat dengannya adalah pembunuh utama orang tuanya. Bukan hanya begitu, dia juga tahu di saat dia kehilangan ingatannya selama 3 tahun itu, orang itu masih saja terus memberinya racun. Orang terdekatnya selama 3 tahun, ia kehilangan ingatannya itu. Satu-satunya orang terdekatnya, satu-satunya orang yang bisa dipercayainya. Dia terus menganggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri dan begitu berbakti padanya. Tetapi pada akhirnya dia baru sadar bahwa semuanya itu palsu. Masih mending Carson tidak meninggalkannya. Carson terus mencarinya. Carson yang telah memberinya kedamaian, membuatnya bisa hidup seperti orang biasa. Tetapi semakin lama, Arila menyadari dia berbeda dengan orang biasa. Carson mengasihinya dan menjaganya. Semuanya sudah diatur baik-baik untuknya. Seperti menjaga seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Carson sering berkata kepadanya, "Arila, aku adalah suamimu. Aku adalah orang yang bisa diandalkan seumur hidupmu." Arila berpikir untuk melakukan apa. Baru berpikir saja, Carson sudah membantunya merencanakannya. Lambat laun, Arila menyadari masalah hidupnya semakin lama semakin sedikit. Apa yang dilakukan Carson untuknya semakin lama semakin banyak. Setelah meninggalkan Carson, ia merasa seperti orang yang tidak berguna. Dia menjadi beban untuk Carson. Setiap hal harus menunggu Carson yang menyelesaikannya. Setelah mengetahui ini, Arila merasa khawatir dan takut. Selama ini, Arila ingin selalu mendampingi Carson di sampingnya, menjadi seorang istri yang bisa membantunya merencanakan semua pekerjaannya. Bukannya menjadi beban untuk Carson. Ayahnya sudah dicelakai. Ferdian ditangkap. Ketika ia merasa dirinya hanya sebatang kara, ketika orang yang berada di sampingnya juga ikut menderita, Albi mengirimkan sebuah video kepadanya. Albi mengancamnya untuk meninggalkan Carson. Kalau tidak, Albi akan menyebarkan video itu dan menghancurkan Carson. Di dalam hatinya Arila sudah merasa bahwa ia akan mencelakakan orang yang ada di sampingnya. Melihat Albi yang berbuat begitu, membuat Arila merasa orang yang berada di sampingnya semua pasti akan menderita. Setelah berpikir beberapa hari, Arila terakhir memutuskan untuk bercerai dengan Carson. Dia berpikir dengan cara ini, ia baru bisa memastikan Carson tidak akan dalam bahaya. Sebenarnya karena ia sendiri juga meragukan dirinya sendiri, tidak percaya dengan dirinya sendiri, baru ia bisa memilih jalan ini. Apa yang disimpan Arila di hatinya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tetapi karena Puspita adalah teman terbaiknya, ia bisa melihatnya. Puspita tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memberikan sebuah pelukan untuk Arila dan berkata, "Arila, aku percaya sama kamu. Kamu akan menjadi Arila yang terbaik. Kamu pasti bisa menjadi Arila yang sangat berharga untuk Carson." "Puspita, terima kasih." Arila tersenyum lalu berkata lagi, "Kamu pulanglah dulu. Aku temani Rila kecil sebentar di sini." Puspita berkata, "Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Kalau ada masalah, telepon saja aku." "Iya." Arila mengangguk-anggukkan kepalanya, beranjak dari tempat duduknya untuk menemani Puspita ke pintu keluar. Lalu ia kembali ke kamarnya. Arila melihat Rila kecil yang tertidur begitu nyenyak karena tadi ia sudah menangis sampai lelah.
Arila menundukkan kepalanya dan mencium kening Rila kecil dan berkata, "Rila, ibu tidak tahu kenapa ayahmu tidak mau mengambil hak asuh kamu. Tapi ibu percaya ayahmu tidak mungkin tidak mau lagi dengan Rila." Setelah lewat beberapa hari, setelah ia berpikir jernih, ia pasti akan datang untuk melihat Rila. Rila kecil yang sedang tidur tidak mendengar apa yang dikatakan ibunya. Ketika tertidur, mulutnya masih terlihat menahan, seperti terus menahan agar tangisan itu tidak meluap keluar. Melihat ekspresi Rila kecil yang seperti ini, Arila selain merasa sedih, ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Arila menutupi tubuh mungil Rila kecil dengan selimutnya, sambil menyanyikan lagu tidur untuknya, sambil membuka handphonenya dan melihat-lihat website desain baju gaunnya. Hari ini sudah hari kedua sejak mereka sampai di New York. Dia harus cepat mencari pekerjaan untuk mencari nafkah. Dengan begitu, ia baru bisa menjamin kehidupannya dengan Rila kecil di sini. Arila berpikir, dengan membuat dirinya sendiri sibuk, dia sendiri baru tidak bisa sembarangan berpikir. Dengan cepat, ia sudah bisa membawa Sebastian dan Rila kecil ke jalan menuju kehidupan yang benar, dan semuanya akan menjadi lebih baik. Ketika membuka website desain gaun, ia melihat ada iklan lamaran pekerjaan. Tetapi setelah melihat dibutuhkan syarat pengalaman kerja di desain dunia itu, ia pun mengabaikannya. Setelah melihat seharian, sebuah website bernama Custom Pribadi menarik perhatian Arila. Dia membuka website itu dan melihat ada banyak sekali desainer yang mendaftar di sana. Semua pengalaman dan daftar riwayat desainernya tertera di website itu. Tujuannya untuk mempermudah pelanggan mencari desainer yang cocok untuk dirinya. Sekarang ini standar hidup orang semakin baik. Orang yang kaya semakin hari semakin banyak. Setelah kebutuhan makanan mereka semua terpenuhi, pengeluaran terbesar berikutnya adalah pakaian. Banyak orang terkenal dan orang kaya mempunyai desainer pribadi mereka. Dengan begitu, mereka baru bisa mengenakan pakaian yang berbeda dengan orang lain dan tidak mungkin mengenakan pakaian yang sama dengan orang lain. Contohnya keluarga Tanjaya. Pakaian yang mereka kenakan semua didesain khusus oleh desainer pribadi mereka. Lalu semuanya dibuat dengan pekerjaan tangan. Setiap detailnya sangat diperhatikan. Tapi di dunia ini masih terdapat banyak sekali orang yang tidak kaya. Mereka juga ingin punya desainer pribadi mereka. Tapi kalau mau memesan desainer pribadi, biayanya sangat mahal. Mereka tidak sanggup memesannya. Jadi muncullah website-website seperti ini. Desainer yang mendaftarkan diri ini tentu saja tidak begitu terkenal, tapi mereka semua menyukai dunia desain. Mereka tidak begitu terkenal, jadi harga yang dipasang juga tidak terlalu mahal. Masih banyak orang biasa di luar sana yang juga menginginkan gaun pernikahan yang dijahit khusus untuknya. Komunikasi antara desainer dan pelanggannya sudah ada, jadi masih khawatir tidak bisa mencari uang. Arila merasa dirinya boleh mencoba. Setelah memiliki pemikiran ini, Arila membuka laptopnya dan mencari CV yang pernah ditulisnya dulu. Ditambah dengan 2 lembar hasil gambarnya sendiri. Lalu ia mengirim berkasnya ke email HR perusahaan itu. Setelah Arila mengirim dokumen itu, Arila pun bersiap-siap mempersiapkan dirinya. Kalau saja CP-nya bisa lolos, besok pasti sudah diundang untuk interview. Dia harus mempersiapkan dirinya untuk interviewnya. Asalkan sudah lolos interview, Arila sudah bisa memasangkan dirinya di website itu
Kalau saja ada orang yang menyukai model desainnya, harganya juga bisa diterima. Beberapa saat saja, dia sudah bisa mendapatkan pesanan. Asalkan pesanan pertamanya bisa sukses, pelanggannya juga merasa puas, maka dia tidak usah takut, tidak ada pekerjaan lagi. Tidak peduli bagaimana, ini baru awal dari semuanya. Arila harus mencobanya. Arila mempersiapkan dirinya dengan bahagia. Rila kecil terbangun dari tempat tidurnya, meranjak, bangun sendiri dan mengusap-usap kedua matanya yang masih merah dan berkata, "Ibu." "Oh, Rila sayang, sudah bangun ya?" Arila menoleh ke belakang, melihat ekspresinya yang lucu dan kasihan. "Bu, apa Rila menangis?" Ingatan Rila kecil sedikit samar-samar. Dia sudah menangis dengan sangat histeris. Tetapi ia tidak mau mengakui kalau dia sudah menangis karena itu sangat memalukan baginya.